Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kita memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Tuhan Yesus terangkat ke sorga sering diperingati sebagai kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga diperingati 40 hari setelah peringatan Jumat Agung. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, kepada mereka Ia atau Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dalam firman Tuhan ini dicatat setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dari kematiannya, Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, orang-orang yang percaya juga, saudara, selama 40 hari. Dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya untuk apa? Membuktikan, saudara, dan meneguhkan bahwa Ia benar-benar hidup. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang untuk berbicara kepada murid-muridnya dan orang-orang yang percaya tentang kerajaan Allah. Dan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 4-11 kita akan belajar 3 kebenaran tentang pesan-pesan terakhir, saudara, Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke sorga. Yang pertama, Tuhan Yesus berpesan agar murid-murid dan orang percaya menantikan pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Kisah Rasul 1 ayat 4-8a, demikianlah firman Tuhan, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia atau Tuhan Yesus, saudaraku, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan janji Tuhan Yesus tentang pencurahan Roh Kudus ini sudah terjadi, saudaraku, 2000 tahun yang lalu. Setiap murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima kuasa untuk hidup berkemenangan melawan setiap keinginan-keinginan daging, keinginan dosa, saudaraku, godaan dunia, dan juga tipu muslihat si iblis yang ingin menjatuhkan orang-orang percaya. Jadi kuasa Roh Kudus itu, saudaraku, sudah memenuhi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, Tuhan Yesus berpesan agar para murid dan orang-orang percaya memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8b berkata, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah pesan yang kedua, saudaraku, atau tepatnya perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya supaya apa? Memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, saudara. Inilah yang disebut amanat agung Tuhan Yesus. Jadi saat kita memperingati, saudaraku, kenaikan Isa Al-Masih, kita harus ingat bahwa Dia memberikan kepada kita amanat agung untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat 18-20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Puji Tuhan, saudara. Inilah, saudaraku, amanat agung supaya kita memberitakan Injil.
Dan yang ketiga, saudara, pesan Tuhan Yesus yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali dengan cara yang sama. Kisah 1 ayat 9 sampai 11, firman Tuhan berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya, dan dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Jadi saudara, disaksikan oleh semua murid-muridnya dan orang-orang percaya pada waktu itu, terangkatlah Yesus ke sorga dan awan menutupi pandangan mereka, dan murid-murid Tuhan Yesus inilah yang kemudian menjadi saksi akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan dalam Kisah Rasul 4 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan berkata, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Kata Petrus, saudara, dan Yohanes yang sudah menjadi saksi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saudaraku. Dan saat kita memperingati, saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, sambil kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang diberitakan oleh malaikat, marilah kita giat selalu, saudaraku, dalam melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, saudaraku, dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, dimanapun Tuhan tempatkan, supaya banyak orang diselamatkan dan nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Jadi saudaraku, inilah 3 kebenaran dari Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 11 tentang pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Yang pertama, Tuhan Yesus berpesan akan muridnya dan orang-orang percaya menantikan pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, dan Roh Kudus sudah dicurahkan, saudaraku, dan sekarang ada memenuhi kita yang percaya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus berpesan agar para muridnya dan orang-orang percaya memberitakan Injil, saudaraku, sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Ini adalah amanat agung. Dan yang ketiga, pesan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus naik ke sorga dan dia berkata akan datang kembali dengan cara yang sama. Puji Tuhan. Saudara, mari kita bersyukur saat kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan, menjauhkan dosa-dosa, dan menjadi saksi, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami juga Tuhan diingatkan kembali akan pesan Engkau Tuhan, bahwa kami Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kami Engkau utus untuk memberitakan Injil sampai ujung bumi. Dan sambil kami menantikan kedatangan-Mu, kami tetap setia melayani, tetap setia berbakti, tetap setia menjadi saksi Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.